Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Wijayanti, 4142111224. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisa Pemanas Induksi untuk Produk Aluminium Paduan 6201 di PT Tembaga Mulia Semanan. Untuk yang pertama tentang pendahuluan, di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yang pertama itu dalam pembuatan batang paduan aluminium 6201 sebelum masuk proses pengerolan atau rolling, batang aluminium harus melewati pemanas untuk menaikkan suhu di atas tingkat suhu di mana logam paduan mengendap pada batas butir logam dasar aluminium itu sendiri. Nah, untuk suhu batang aluminium selama proses pengerolan adalah 450 derajat dan tidak boleh turun di bawah 350 derajat. Untuk menaikkan suhu batang aluminium sebelum masuk ke dalam proses bergulir, digunakannya pemanas induksi. Pemanas induksi sendiri terkadang tidak mempunyai ketidakstabilan, sehingga adanya ketidakseragaman suhu. Dan ketidakseragaman suhu ini membuat suhu yang diterima batang aluminium tidak sama juga. Pengontrolan suhu yang kurang tepat membuat kualitas batang aluminium tidak stabil, sehingga kabel listrik akan mempunyai conductivity dan resistivity yang tidak stabil, membuat daya yang disalurkan ke kabel tegangan tinggi mengalami kerugian. Itu dibuatkan rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut menyebabkan ketidakstabilan suhu yang membuat ketidakstabilan kualitas batang aluminium, maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu membuat sistem kendali pemanasan secara induksi untuk batang aluminium paduan 6201. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa sistem pengendalian suhu pemanasan secara induksi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu barang jadi batang aluminium paduan 6201. Untuk batasan masalah dalam mendesain sistem ini memiliki batasan masalah, yaitu mengendalikan suhu berdasarkan dari kebutuhan kenaikan suhu yang diinginkan. Parameter yang dikendalikan adalah arus listrik yang masuk ke dalam pemanas induksi dan suhu batang aluminium yang masuk ke dalam proses bergulir atau rolling proses. Manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas batang aluminium paduan 6201. Untuk metode penulisan tugas akhir ini ada 3, yaitu studi literatur, perancangan dan pembuatan sistem, yang terakhir yaitu pengujian dan analisa. Untuk sistem penulisan ada dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, ketiga perancangan dan pembuatan sistem, keempat pengujian dan analisa, dan kelima adalah penutup. Untuk bab 2 landasan teori. Landasan teori kita merangkum 15 jurnal. Dari 15 jurnal ini dibuat diagram jurnal seberapa pengaruhnya jurnal ini terhadap penelitian ini. Next ini adalah tabel referensi dari jurnal. Yang pertama yaitu ada induction heating of bar and semi-fine steel. Ini teori tentang penggunaan pemanas induksi untuk memanaskan semi-fine steel atau batang yang belum padat. Sini yang kedua, performance of high frequency. Untuk di sini menggunakan isolated gate bipolar transistor sebagai kontrol keluaran arus keluaran. Ada PDM and PSM hybrid power control sini untuk frekuensi tinggi dari pemanas induksi. Ada optimization of setting of multi-phase induction system. Sini untuk mengoptimasikan arus supply
multi-phase sistem pemanas induksi, ada control system design and small signal analysis of phase untuk beroperasi pada frekuensi 500 kHz sebagai cat 10 kW digunakan sebagai catu daya sistem pemanas induksi. Ada research on high frequency, ini kemampuan variasi arus listrik dalam frekuensi tinggi. Ada high frequency inverter for up induction heating. Untuk high frequency ini digunakan 8 MOSFET yang dihubungkan secara paralel untuk membangun jembatan tunggal. Ada comparison of load communicated inverter system. Nah, ini sistem yang cocok untuk dipakai frekuensi di bawah 400 Hz. Ada the new zone control induction heating system using multiply inverter unit applicable under mutual magnetic coupling condition. Ini atau yang disebut GITS. Sini untuk penggunaan induction heating high temperatur dengan suhu di atas 1350 derajat dan pemanasan proses pemanasan yang cepat, biasanya untuk semikonduktor, bahan semikonduktor. Ini mempunyai rating pemanasan 100 derajat Celcius per second. Nextnya design of IGBT based on LCL resonant inverter. Di sini perkembangan IGBT memungkinkan dibangun konverter yang lebih ringkas dan lebih murah untuk frekuensi tinggi. Di sini mengenai perkembangan IGBT. Next, design ILC resonant inverter for induction heating based on equivalent SRR. Ini osilator rangkaian LLC dirancang lebih baik daripada rangkaian SRI. Sini ada SRI with selective harmonic operation application apply to all metal domestic heating. Sini untuk pemakaian di domestik. Ada load adaptive control, algorithm of Half-Bright for domestic induction heating untuk pemakaian rumah tangga. Di sini saya membuat fishbone-nya ada 4, yaitu frekuensi, kegunaan, material, dan method. Untuk material ada aluminium kasbar, ada tembaga. Metodenya ada IGBT, DSP, PCRRC, LLC resonant inverter. Untuk frekuensinya ada 400 kHz, ada 10 sampai 100 kHz. Untuk kegunaannya ada peleburan, rumah tangga, dan hardening. Next, untuk metode penelitiannya saya membuat flowchart seperti ini. Pertama, studi literatur, penentuan parameter, pengujian parameter baru pada bar heater, pengumpulan data, analisa pembahasan parameter baru, dan selesai. Untuk studi literatur, mencari jurnal yang sesuai dengan pemanas induksi dan membuat tabel perbandingannya. Dan untuk penentuan parameter, saya ada 3, yaitu kecepatan roda casting, suhu cor aluminium sebelum masuk pemanas induksi, dan suhu air pendingin pada roda casting. Sini adalah flow production line dari aluminium rod. Next, untuk pengumpulan data saya menggunakan thermosensor non kontak yang mempunyai 2 display, yaitu LCD dan 7 segment untuk memudahkan pencatatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.